KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Saudara, tim Kompas TV menelusuri tempat tinggal tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf. Kuat satu-satunya tersangka dari warga sipil. Dan ini dia saudara, tempat tinggal asisten rumah tangga dan juga sopir pribadi istri Irjen Verdi Sambo. Terletak di Gang Sempit di Kampung Batik, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, saudara. Menurut tim penelusuran Kompas TV di Bogor, Jawa Barat, tidak banyak tetangga yang tahu persis rumah Kuat Ma'ruf. Bahkan sebagian tidak ingin memberikan informasi lengkap terkait dengan keberadaan rumah ART dan juga sopir pribadi istri Irjen Verdi Sambo ini, saudara. Warga sekitar rumah hingga ketua RT mengaku tidak menyangka Kuat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Inilah sosok Kuat Ma'ruf, salah satu warga sipil yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf merupakan sopir dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Polisi pun mengungkap peran Kuat yang turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Yosua. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya turut menyaksikan penembakan Yosua, terungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik juga menyebut sopir istri Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, terlibat merencanakan pembunuhan bersama dengan Bribka Riki Rizal dan juga Irjen Verdi Sambo setelah ada percakapan soal penjelasan apa yang terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Nah, setelah itu baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Iya. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM itu. Itu yang sebetulnya terjadi ya. Tapi bukan dalam bentuk rekaman pembicaraan, tidak. 1 jam lebih itu didapatkan informasi bahwa mereka FS tahu secara detail apa yang dialami oleh istrinya, kemudian merancang tindakan pembunuhan itu. Itu pengakuan FS dan pengakuan dari yang lain-lain. Sebelumnya Kuat Ma'ruf sempat mendatangi Komnas HAM bersama dengan ajudan dan juga ART Verdi Sambo untuk diperiksa. Hingga kini polisi telah menetapkan 4 tersangka pembunuhan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. 3 diantaranya merupakan anggota polisi dan 1 warga sipil, yakni Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir istri Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Irjen Verdi Sambo melibatkan orang dekatnya untuk membunuh Yosua. Ada nama Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, satu-satunya masyarakat sipil. Lalu bagaimana peran ajudan Verdi Sambo termasuk dengan sang sopir dalam membunuh Yosua? Kita bahas bersama dengan ahli psikologi forensik. Ada Mas Reza Indragiri yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat ada ajudan dan juga sopir istri Verdi Sambo yang terseret dalam pembunuhan Yosua. Apakah ini bisa membuktikan begitu bahwa pembunuhan Yosua ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh Verdi Sambo? Ya, sebagaimana pasal yang digunakan oleh Polri, yaitu pasal 340, maka tidak susah-susah lagi bagi saya untuk mengatakan ya terindikasi kuat ini merupakan pembunuhan berencana. Persoalan induknya bukan pada apakah ini pembunuhan berencana atau bukan, tetapi apa pergerangan peran yang dimainkan oleh masing-masing nama tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang kejahatan atau spesifik pembunuhan berencana, maka relevan bagi kita untuk kita sisir siapa yang berperan sebagai mastermind-nya alias perancangnya,
Dan siapa yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang memegang instrumen untuk menghabisi target atau menghabisi sasaran. Dan juga siapa pula yang berperan sebagai fasilitator, yaitu pihak yang menyediakan instrumen yang kemudian nanti akan digunakan oleh si eksekutor. Nah, siapa saja yang berperan sebagai mastermind, fasilitator, dan eksekutor itu yang akan saya yakin diinvestigasi oleh tim sus Polri. Ya, tapi kalau kita lihat dari keterangan awal yang sudah disampaikan dan diungkapkan oleh tim khusus ini bahwa ada beberapa peran yang sudah disebutkan begitu, termasuk peran dari salah satu masyarakat sipil yaitu Kuat Ma'ruf, sopir dari istri Verdi Sambo. Seperti apa Mas Reza melihat peran dari sopir istri Verdi Sambo ini? Tadi saya simak narasi tentang kemungkinan ada yang bersangkutan terlibat dalam merencanakan aksi tersebut. Terus terang kalau memang demikian adanya, ini sangat mengejutkan. Maaf, jangan salah tafsir. Saya membayangkan bahwa seorang pengemudi atau seorang supir pribadi, warga sipil pula, kemudian memiliki kesanggupan untuk merancang sebuah aksi pembunuhan terhadap personil polisi, yang di situ ada sekian banyak orang, tentu saja harus dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa visi kejahatannya bisa terrealisasi, yaitu mencabut nyawa orang, dan visi kedua yaitu melarikan diri atau meloloskan diri dari proses hukum juga akan bisa dilakukan. Berarti tahap ini yang pelik tampaknya untuk dilakukan oleh seorang pengemudi pribadi sekaligus warga sipil. Pelik ya, itu berarti memang ada orang ataupun pihak yang menjadi otak, yaitu Verdi Sambo yang betul-betul menyuruh Kuat ini untuk melakukan hal-hal tanpa ada diskusi terlebih dahulu? Ya, tadi saya katakan bahwa dalam setiap aksi kejahatan sesungguhnya ada dua misi. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah membunuh orang, maka misi pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memastikan bahwa usaha untuk membunuh orang tersebut bisa terrealisasi. Itu misi pertama. Misi kedua tidak cukup hanya dengan menghabisi nyawa orang, tapi bagaimana kemudian agar pelaku atau para pelaku juga bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, memang hanya dua misi saja, tetapi dua misi ini membutuhkan perencanaan yang luar biasa. Karena ternyata pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga sangat banyak. Nah, itu yang menyebabkan saya sanksi. Apa iya seorang pengemudi pribadi, tambah lagi warga sipil, memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan untuk berpikir sedemikian sophisticated tentang misi pertama dan misi kedua dalam sebuah aksi pembunuhan berencana. Berarti bukan sebagai orang yang terlibat langsung ataupun orang, bisa saya katakan bukan sebagai salah satu otak dari pembunuhan Yosua Huta Barat ini ya? Nah, tapi dia itu disuruh. Karena saya berspekulasi bahwa tampaknya yang bersangkutan tidak cukup punya kesanggupan untuk sebagai mastermind, maka kemungkinan kedua, apakah yang bersangkutan berperan sebagai fasilitator? Tampaknya tidak. Karena instrumen yang dipakai untuk menghabisi mendiang Brigadir Y adalah senjata api. Dan warga sipil sekaligus pengemudi pribadi tersebut tampaknya juga tidak memiliki akses untuk mendapatkan instrumen senjata sedemikian rupa. Jadi dua kemungkinan, yaitu mastermind dan sebagai fasilitator, bisa kita kesampingkan dalam pemikiran spekulatif saya. Tinggal satu posisi yang mungkin dia mainkan, yaitu sebagai eksekutor. Tapi dari pemberitaan di media massa, ternyata yang meletuskan senjata tak lain tak bukan tampaknya adalah Barada E, dan kemungkinan juga adalah tersangka FS sendiri. Nah, alhasil di mana gerangan posisi warga sipil tersebut? Ya, barangkali sebagai saksi. Tapi sekali lagi, ini pemikiran spekulatif yang tetap perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Baik, kemudian dari skenario yang disusun oleh Irjen Verdi Sambo ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti Eliezer dan juga Ricky Rizal, tapi ada melibatkan 36 anggota polisi. Dari hemat Anda, sebenarnya motif lebih besarnya itu seperti apa sehingga akhirnya harus melibatkan begitu banyak anggota polisi dalam skenario ini? Perlibatan sekian banyak oknum dalam kasus ini tampaknya lebih difokuskan tentang bagaimana melakukan misi kedua, yaitu bagaimana agar pihak-pihak yang melakukan secara langsung kejahatan tersebut agar bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, pada misi kedua itu tampaknya perlibatan oknum menjadi sangat banyak, mencapai angka 30-an kalau saya tidak salah. Tapi terkait dengan misi pertama, yaitu mencabut nyawa orang, dalam hal ini adalah sasaran, yaitu mendiang Brigadir Y, tampaknya hanya melibatkan orang-orang dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu sebagaimana yang kerap diberitakan oleh media, yaitu sekitar 4 orang saja. Berarti memang pelibatan dari 36 anggota polisi ini untuk betul-betul membungkus skenario ini agar bisa lolos begitu, tidak terekspos oleh publik begitu ya?
Ya, itu yang saya katakan tadi. Tampaknya perlibatan 30-an orang itu lebih pada misi kedua, yaitu bagaimana agar para pelaku utama yang langsung beraksi mencabut nyawa sasaran, ada sekitar 4 orang itu agar bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Fokus utama 30-an orang tampaknya lebih pada misi kedua itu. Kemudian kalau kita lihat soal skenario yang akhirnya sudah dibongkar oleh polisi, ini sebuah pembunuhan berencana. Namun kita ingat kembali ketika konferensi pers pada awal 3 hari setelah kasus ini teruak juga sudah terlihat kejanggalan dari keterangan yang disampaikan polisi. Apakah ini menandakan bahwa skenario yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini memang dilakukan secara mendadak dan juga ada motif emosional di situ? Kalau memang sebagaimana sempat disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan ya, bahwa peristiwa yang menyedihkan, mengenaskan ini didahului oleh pelecehan seksual, maka memang masuk akal bahwa kemudian spekulasi yang berkembang ini dilatar belakangi oleh motif emosional. Mungkin ada amarah, ada sakit hati, ada cemburu, atau hal-hal yang sifatnya personal, emosional sekaligus personal, antara terutama sekali tersangka FS dengan mendiang Brigadir Y. Itu spekulasinya. Tetapi saya juga sekaligus mempertanyakan tentang spekulasi itu. Kenapa? Karena paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, kalau menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, semestinya identitas korban ditutup. Nah, jadi pertanyaan, mengapa justru orang yang disebut-sebut sebagai korban kejahatan seksual, yang kemudian melapor ke kepolisian dengan klaim bahwa dia sudah mengalami pelecehan seksual, kenapa pihak tersebut justru ditampilkan secara sengaja di hadapan publik? Baik. Jadi kita bertanya-tanya, ini betul-betul korban atau bukan? Dan alasan yang kedua adalah, kalau korban kejahatan seksual, ya besar kemungkinan akan mengalami guncangan kejiwaan, ada rasa malu yang hebat. Tapi kenapa juga dimunculkan di publik seolah-olah tidak ada perasaan malu, seolah-olah tidak ada perasaan tertekan batinnya, sehingga diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan media. 2 hal yang mengundang pertanyaan tentang benarkah yang bersangkutan adalah korban, dan benarkah ada kejahatan seksual itu? Baik, kemudian kalau yang kita lihat juga adalah terkait dengan informasi terbaru bahwa ada kejadian yang terjadi di rumah singgah Verdi Sambo yang ada di Magelang. Dari hemat Anda, apakah ini bisa jadi salah satu pematik utama gitu sehingga pembunuhan berencana ini dilakukan oleh Verdi Sambo? Pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada diskusi tentang apa sebenarnya motif. Jadi kedatangan tim sus ke Magelang pun barangkali untuk melacak jejak-jejak motif dari tersangka FS. Nah, perbincangan tentang motif memang perbincangan yang mengasihkan gitu ya. Ada warna skandal, warna misteri, warna konspirasi di situ. Tapi penting untuk kita pahami bahwa terungkap ataupun tidak terungkapnya motif tersangka FS, proses hukum tetap berjalan. Dengan kata lain, motif bukan merupakan elemen kunci bagi berhenti atau berlanjutnya proses penegakan hukum. Jadi sekali lagi betapapun perbincangan tentang motif itu menarik, seksi begitu, tetapi kita tidak usah berkutat terlalu lama pada isu itu, tapi lebih pada mendorong pihak kepolisian untuk memastikan bahwa konstruksi pasal 340 terpenuhi, yaitu betul-betul ini bukan hanya pembunuhan biasa, tapi pembunuhan berencana. Nah, unsur demi unsur dalam perencanaan itu yang betul-betul harus bisa diurai dan dirumuskan dengan sebaik mungkin oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, ahli psikologi forensik telah berbagi informasi terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Kompas Petang.